Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rizky Ramadanti bersama teman-teman saya di kelompok 2 Angkatan 5 pada Lasar CPNS tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya di kelompok 2 akan sharing mengenai benchmarking terhadap role model yang telah kami lakukan, baik kepada individu maupun pada perusahaan. Pada kesempatan ini, saya memilih Bapak Wisnu Tama Kusubandio sebagai role model untuk memperlihatkan nilai-nilai dasar, yaitu aneka yang harus dimiliki oleh PNS. Beliau adalah pengusaha Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada masa jabatan Bapak Presiden Joko Widodo pada periode tahun 2019 sampai 2024. Nasionalisme beliau tidak dapat diragukan lagi. Walaupun beliau lulusan sekolah dari luar negeri dan bekerja di salah satu televisi di Amerika Serikat, namun akan rasa nasionalismenya dan keinginannya untuk memajukan informasi dan teknologi, terutama di bidang televisi yang digelutinya, maka beliau kembali ke Indonesia pada tahun 94. Mulai bekerja di Indosiar, kemudian Trans TV, Spacetoon, akhirnya beliau menjadi CEO Net TV. Hingga akhirnya beliau ditunjuk dan diangkat menjadi salah satu menteri di Indonesia untuk membantu Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Selepas dari jabatannya menjadi Menparekraf, beliau kembali menjadi komisaris utama Tokopedia dan Telkomsel. Ini membuktikan bahwa konsistensinya yang terus berusaha untuk memajukan bidang teknologi di Indonesia. Berbagai penghargaan yang beliau dapati menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dipercaya profesionalitas, tanggung jawab, dan integritas yang ada di dalam beliau. Beliau pernah sukses memimpin sebuah proyek besar yang membuat harum nama Indonesia, yaitu sebagai Creative Director dan Pesta Asian Games 2019, di mana di seremoni tersebut menampilkan kemegahan budaya Indonesia di internasional. Saat beliau menjabat sebagai Menparekraf bersamaan dengan munculnya masa pandemi COVID-19, beliau memberikan kebijakan merealokasikan anggaran pariwisata yang ditujukan untuk tenaga kesehatan berupa fasilitas hotel sebagai sarana tempat tinggal para tenaga medis yang melayani pasien COVID-19. Etika publik dan komitmen mutu beliau terlihat dengan dicanangkannya inovasi pada Juli 2020 berupa sertifikat Indonesia Care yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik termasuk pebisnis dengan menjunjung tinggi sanitasi dan higienitas pada masa pandemi COVID-19 sehingga masyarakat merasa aman untuk melakukan rekreasi. Demikian benchmarking terhadap role model yang saya pilih. Selanjutnya akan diteruskan oleh Dr. Syahidatul Wafa. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah seorang dokter patriot bangsa yang pantas diteladani sebagai benchmark profil pejuang bangsa yang menerapkan aneka. Nama beliau dilestarikan sebagai nama dari rumah sakit rujukan pusat nasional, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang telah berdiri sejak tahun 1919, semula bernama Central Burgerlijk Ziekenenrichting atau CBZ. Dr. Cipto Mangunkusumo terlahir pada tahun 1883 di Jawa Tengah sebagai putra dari keluarga priai rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Beliau menempuh pendidikan di Sekolah Kedokteran Stovia. Beliau sejak muda telah menunjukkan sikap atau perilaku yang mencerminkan akuntabilitas. Sejak muda beliau dikenal dengan julukan Een Begaard Leerling atau pribadi yang berbakat, jujur, bertanggung jawab, berpikiran tajam dan rajin. Beliau senang berdiskusi, menghadiri kajian-kajian dan membaca buku. Sejak muda beliau juga telah menunjukkan sikap nasionalisme. Sejak menempuh pendidikan, Dr. Cipto berani menentang ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda yang melarang pribumi untuk bangga terhadap pakaian tradisional. Beliau berani berbeda, kecintaannya pada bangsa membuatnya berani berbeda dengan menunjukkan jati diri sebagai anak bangsa Indonesia. Nasionalisme beliau juga tercermin dari tulisan-tulisannya pada harian The Lokomotif sejak tahun 1907. Beliau isi dari tulisan beliau berisi kritikan dan menentang kebijakan feodalisme pemerintah Hindia Belanda yang menyebabkan ketimpangan sosial
sehingga menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Beliau juga mendirikan Indonesia Party bersama kedua rekannya yang bertujuan membangun rasa cinta setiap warga negara Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya. Perilaku etika publik yang identik dengan moralitas tercermin dari kepedulian beliau dalam membantu warga pada wabah pes tahun 1910, sehingga publik mengaturkan terima kasih kepada Dr. Cipto karena Dr. Cipto Mangunkusumo telah bersedia turun langsung mengobati masyarakat penderita wabah pes walaupun dengan alat pelindung diri yang terbatas, di mana sedikit sekali dokter yang bersedia melakukan hal tersebut. Ia bersedia meninggalkan praktek dokternya di daerah Surakarta yang saat itu sudah memiliki infrastruktur yang baik. Ia rela mengorbankan jiwa dan raganya. Tidak ada yang beliau harapkan selain adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan. Keikhlasan beliau sebagai seorang yang beretika pada publik tercermin dari sikap patriotnya menyelamatkan seorang bayi yang sebatang kara dari keluarga korban penyakit pes. Dr. Cipto menunjukkan sikap komitmen mutu yang erat dengan gagasan-gagasan dan inovasi dalam perjuangan membela bangsa. Ia fokus dan konsisten meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan perjuangan membela bangsa dengan semangat juang, membangkitkan semangat juang bangsa terutama para pemuda dengan turut mendirikan Budi Utomo. Gagasan-gagasan inovatifnya menginginkan Budi Utomo sebagai organisasi politik yang terus bergerak secara konsisten dan demokratis dan terbuka bagi masyarakat Indonesia. Walaupun saat itu gagasannya belum mendapat tanggapan luas, sehingga Dr. Cipto memisahkan diri dari Budi Utomo dan fokus pada gerakan politik untuk membebaskan bangsa dari penjajahan kolonial. Dr. Cipto juga telah menunjukkan sikap anti korupsi. Beliau dengan jujur, berani, peduli, dan rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Beliau lebih memilih mengabdikan diri pada masyarakat Indonesia dibandingkan bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Dr. Cipto memilih keluar dari dinas pemerintah Hindia Belanda yang identik dengan kemapanan dan lebih banyak melayani masyarakat kecil yang lemah, sehingga beliau dikenal dengan dokter rakyat. Terima kasih Dr. Cipto Mangunkusumo yang telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip aneka yang seyogianya diterapkan oleh ASN dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wafa. Saya Dr. Septo Sulistyo akan bercerita mengenai transformasi dari PT KAI. Kawan-kawan, bila kita mengingat kembali 10-20 tahun ke belakang mengenai dunia perkeretaapian kita, mungkin yang akan terlintas di benak kita adalah kesan mengenaskan. Mulai dari stasiun yang kumuh, banyaknya calo tiket, hingga gerbong kereta yang terkesan panas hingga tidak nyaman. Ya, belum lagi rasa was-was mengenai keamanan barang bawaan kita. Itu menjadi kesan yang kita tangkap bila bercerita kereta api di masa lalu. Tapi bila kita berbicara 10 tahun belakangan hingga hari ini, kesan itu jauh sekali berbeda. KAI sebagai pengelola pelayanan kereta api di Indonesia telah melakukan banyak transformasi. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Seperti halnya manusia, perubahan pola pikir akan merubah kebiasaan yang nantinya akan berujung menjadi perubahan nasib hidup kita. Perusahaan seperti PT KAI juga menyadari hal ini. Mereka melakukan perubahan fundamental dari awalnya product oriented menjadi service oriented. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan perubahan mindset bagi seluruh stakeholder PT KAI, sehingga mereka haruslah berintegritas, memiliki mental pekerja keras, dan mentalitas melayani. Integritasnya adalah hal yang sangat penting. Integritas tidak dapat dibeli uang. Integritas ini berkaitan dengan akuntabilitas, etika publik, serta mentalitas anti korupsi. Integritas akan membuat orang fokus terhadap visi besar instansi tempatnya bekerja. Yang berikutnya adalah mentalitas pekerja keras. Mentalitas pekerja keras diperlukan guna mencapai visi melayani rakyat Indonesia, bekerja keras memenuhi harapan dan tujuan pembangunan, serta bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, mentalitas melayani. PT KAI mewajibkan seluruh pegawainya untuk memiliki mentalitas melayani, tidak hanya yang bertugas bertemu langsung dengan pelanggan, akan tetapi seluruh komponennya. Melayani dengan etiket yang baik,
memenuhi harapan masyarakat sebagai bagian dari menjaga kualitas mutu pelayanan. Setelah pola pikir berubah, barulah PT KAI bergerak keluar memenuhi tugasnya sebagai pemain utama bisnis transportasi perkeretaapian. Guna menghilangkan kesan buruk di masa lampau dan mencari keuntungan sebagai sebuah perusahaan, maka PT KAI harus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan pelayanan yang dirasakan para pelanggan yang berujung pada peningkatan keuntungan. Kemudian, untuk memelihara budaya baik ini, maka penilaian kinerja haruslah menjadi kunci untuk menjaga rasa keadilan, akuntabilitas, dan komitmen mutu bagi seluruh pegawainya. Hasilnya, PT KAI mulai menikmati buah manis dari transformasi ini, baik itu keuntungan finansial yang terus meningkat, kepercayaan masyarakat untuk menggunakan kereta api yang terus meningkat, dan yang terakhir penghargaan dari dalam dan luar negeri. Jadi kawan-kawan, nilai-nilai dasar Aneka ternyata juga dapat diterapkan pada instansi loh, bukan hanya pada individu. Walaupun kita tahu penerapan pada individulah yang akan bercermin menjadi nilai yang dianut oleh instansi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalam.